Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Ada banyak sekali orang yang berharap kepada Gus Rumail Abbas untuk mampu menandingi hujahnya Kiai Haji Imaduddin. Sepanjang yang saya perhatikan beberapa live dengan saya, dan ketika saya beri pertanyaan-pertanyaan yang mungkin cukup mengakar, artinya menyoroti apa yang dibicarakan, sejauh ini masih terfokus kepada membuktikan bahwa Ubaidillah adalah putra Ahmad, baik secara pencatatan kitab atau mungkin studi lapangan, kajian antropologi atau apalah untuk lalu membuktikan bahwa terpatahkan atau terbantah kalau Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra bernama Ubaidillah. Atau dengan bahasa lain bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa Ubaidillah itu benar-benar putra Ahmad Al-Muhajir. Artinya benar-benar sebagai nama lain dari Abdullah. Nah, kira-kira seperti itu gambaran paling terkininya. Kemudian perhatikan, saya bukan mau melakukan framing, saya hanya ingin ini sekalian sudah beredar, perdebatannya sudah panjang, maka kita bicarakan semua sisi. Beda dengan ketika bicara tentang capres atau apa, dimana tujuannya memang ingin menghalau suara masyarakat, ingin menghalau untuk menaikkan elektabilitas. Kalau ini enggak, ini pembicaraan ilmiah. Maka siapapun yang berbicara jangan dianggap mendukung untuk menghalau suara. Ini bukan masalah suara, ini masalah keilmuan. Maka saya akan sisipkan atau akan saya sampaikan celah-celah di mana ini tidak sesimpel itu sebetulnya. Nah, kira-kira begitu. Yang pertama begini. Misalnya Gus Rumail ini sudah mampu membuktikan bahwasanya benar Ubaidillah itu putra Ahmad Al-Muhajir. Lalu apakah Ba'alawi ini absah? Artinya bisa diterima. Nah, pertanyaannya adalah kalau teori mengabsahkannya memakai teorinya Kiai Haji Imaduddin, yaitu mencari kitab yang sezaman mencatat atau yang paling mendekati. Misalnya kita bisa temukan kitab mencatat bahwa Abdullah itu atau Ubaidillah itu putra Ahmad. Pertanyaannya adalah, adakah kitab yang mencatat bahwa Ubaidillah punya anak yang bernama Alwi? Sementara kalau kita lihat kronologisnya, orang yang paling memperhatikan nasab Ba'alawi yaitu keturunannya sendiri, sebut salah satunya adalah Habib Ali bin Abu Bakar Asyakron dalam kitabnya Al-Burqa Al-Muthiqoh. Ini kan juga dipersoalkan oleh Kiai Haji Imaduddin, di mana sebenarnya dulu yang dikenal itu ada orang yang nasabnya tiga tingkatan disebut Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nah, setelah itu lalu Habib Ali Asyakron ini membaca dalam kitab Al-Janadi. Ada rangkaian nasab yang sama. Abdullah bin Ahmad bin Isa. Bedanya kalau dalam Al-Janadi itu bersambung sampai Rasulullah. Bin Isa, kemudian bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi, terus sampai Rasulullah SAW. Maka kemudian oleh Habib Asyakron ini dalam kitabnya memahami bahwasanya Ubaidillah itu ya Abdullah itu berarti bersambung sampai Rasulullah. Nah, kira-kira kan begitu alur yang bisa kita pahami dari apa yang sering dibicarakan oleh Kiai Haji Imaduddin itu. Berarti ketika Abdullah itu diterjemahkan sebagai Ubaidillah, maka berarti Ubaidillah ini ya sambung sampai Rasulullah. Nah, itu poin satu. Pertanyaannya sederhana saja. Al-Janadi ketika menyebut nama Abdullah lalu menyebut nama anaknya Abdullah itu tidak pernah menyebut Alwi. Yang disebut adalah Jadid ya. Maka perhatikan, Al-Janadi itu menjelaskan tentang Abdullah ini ketika ingin menjelaskan nasab seorang ahli hadis yang bernama Ali atau disebut dengan Abu Hasan. Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa, terus sampai ke bawah, sampai Rasulullah SAW, sampai ke atas ya. Sementara yang di sebelah ini, yang versi Habib Ali Asyakron ini, yaitu Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Sohib Mirbad bin Ali Huli Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi, itu tidak pernah disebutkan oleh Al-Janadi. Jadi jangan sampai ketika Al-Janadi menyebutkan ada Abdullah putra Ahmad, otomatis berarti rentetan
dari Alwi ke bawah itu sudah disebut oleh Al-Janadi? Enggak. Yang disebut Al-Janadi itu adalah dari bin Jadidnya. Oleh Ba'alawi, bin Jadid itu adalah saudaranya dari Alwi. Ya. Sehingga ketika Jadid itu sah nasabnya, maka Alwi juga sah. Cuma pertanyaannya, oke, misalnya Al-Janadi mengesahkan Al-Jadid sebagai zuriyah Nabi, tetapi apakah Al-Janadi juga mengesahkan Alwi? Artinya bolehkah menisbatkan bahwasanya Alwi itu sebagai Sayyid adalah pendapatnya Al-Janadi? Ya harus dibuktikan itu. Di mana Al-Janadi menyebut nama Alwi? Toh Al-Janadi itu sistemnya musyajjar dari bawah, menyebut Ali bin, tidak menyebut saudara-saudaranya. Nah, itu kan pertanyaan juga. Kalau Kiai Imaduddin lagi bertanya, lalu Alwi ini siapa yang pernah menyebut bahwa Alwi sebagai putra Abdullah? Bukankah Al-Janadi menyebut putra Abdullah hanya satu, yaitu yang bernama Jadid? Itu juga kalau ditanya kitabnya yang mana, Al-Janadi saja masih ditolak karena agak jauh. Apalagi ya, ini justru yang menisbatkan Alwi kepada Abdullah adalah Al-Burqa Al-Muthiko yang sudah abad ke-9, Al-Janadi abad ke-8. Jadi tetap akan ada masalah sampai ditemukan kitabnya yang betul-betul runut mencatat nasab Ba'alawi. Bukan hanya masalah satu nama. Kalau tetap memang membenarkan teorinya Kiai Haji Imaduddin cara melacak nasab seperti ini. Makanya selalu saya bilang itu permasalahan utamanya adalah metode melacak nasab seperti Kiai Haji Imaduddin itu. Apakah dibenarkan atau tidak? Kira-kira kan begitu. Kalau itu sudah dibenarkan lalu coba dijawab tentang nama Ubaidillah. Nanti persoalannya setelah Ubaidillahnya ini, Alwi. Mana kitab yang sezaman? Kita baca tentang Kholiq Qasam saja, itu mesti yang menjelaskan adalah ulama-ulama yang jauh setelahnya. Ada di Hadramaut itu ada 2 kitab yang legendaris. Tabaqatu Fuqaha il-Yaman, Ibnu Samurah. Tetapi memang Ibnu Samurah itu wafatnya tahun 586. Sementara Faqih al-Muqaddam lahirnya 574. Berarti baru 12 tahun Faqih Muqaddam lahir. Pencatat kitab yang mencatat ulama-ulama fikih Yaman sudah wafat. Jadi masuk akal kalau tidak terdata. Kan begitu. Tetapi berarti sebelum Faqih Muqaddam ini sampai kepada Alwi itu mungkin memang tidak ada yang terdaftar sebagai ulama fikih. Kenapa? Karena satu pun dari Ba'alawi ini, dari jalur Ubaidillah sampai Faqih Muqaddam itu satu pun tidak ada yang dicatat oleh Ibnu Samurah, Omar Al-Ja'di Ibnu Samurah ya. Namanya Umar Ibnu Samurah Al-Ja'di. Itu menulis daftar orang-orang ulama fikih Tabaqatu Fuqaha il-Yaman dari generasi ke generasi, dari mulai generasi sahabat sampai generasi beliau hidup, yaitu tahun 586. Satu pun tidak ada yang tertulis keluarga Ba'alawi. Misalnya ada satu saja yang tertulis, mungkin Muhammadnya atau mungkin Alwinya, itu akan gampang ketemu karena akan disebut nasabnya dengan siapa sampai nyambung kepada Ahmad bin Isa ya. Tetapi ternyata tidak ketemu. Ada kitab juga Tarikh Musallam Al-Lahji. Itu wafatnya memang lebih muda lagi, sekitar tahun 560-an. Artinya ya Sohib Mirbat Kholiq Qasam ya, bahkan Sohib Mirbat juga belum lahir. Tetapi leluhur mereka sampai kepada Alwi itu juga satu pun tidak ada yang tertulis. Nah, ini yang menjadi masalah sehingga sulit melacak. Walaupun misalnya ada secara historis atau secara apa bisa terbukti ketemu nama Ubaidillah ini. Lalu anak-anaknya Ubaidillah, bagaimana pencatatannya? Kira-kira kan begitu. Bahkan yang paling strike saja, Al-Janadi menyebut Ubaidillah itu atau Abdullah itu anaknya Jadid. Sementara versi ini namanya Ubaidillah punya anak juga bernama Alwi. Nah, dari mana keterangan itu? Apakah Al-Janadi ada? Mestinya harus ada kitab yang lebih tua dari Al-Janadi yang menjelaskan bahwasanya Alwi itu ya putra dari Abdullah, saudaranya Jadid. Nah, kira-kira kan begitu ya. Ini pemetaannya saja. Pemetaan bagaimana ini tidak sesederhana hanya menemukan kitab menyebut Ubaidillah langsung selesai. Oh, enggak juga. Menyebut Ubaidillah kalau di situ tidak disebutkan anak-anaknya ke bawah, apalagi dengan cara teori seperti Musajjar, ya ada orang bernama Ubaidillah bin tidak menyebut saudara-saudaranya Ubaidillah. Lalu dilacak di kitabnya Al-Janadi, Ubaidillah punya anak yang bernama Jadid, tidak menyebut saudaranya Jadid. Butuh lagi pembuktian. Apa benar Alwi itu anaknya Ubaidillah? Begitu terus ya. Maka pertanyaan sederhananya, apa benar seperti ini cara kita mengisbat nasab? Itu saja. Allahumma dina hada sabil.